أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat Ali Imran. Ayat 19, tafsirnya. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah agama Islam, yakni syariat yang dibawa oleh para rasul dan dibina atas dasar ketauhidan. Menurut satu kiroat, dibaca ana sebagai badal dari inna, yakni badal istimal. Tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam agama, sebagian mereka mengakui bahwa merekalah yang beragama tauhid sedangkan lainnya kafir, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu tentang ketauhidan disebabkan kedengkian dari orang-orang kafir, di antara sesama mereka. Siapa yang kafir pada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah cepat sekali perhitungannya, maksudnya pembalasannya. Ayat 20, tafsirnya. Jika mereka menyanggah kamu, hai Muhammad, dalam soal agama, maka katakanlah kepada mereka, kuserahkan wajahku kepada Allah, artinya aku tunduk dan patuh kepadanya, aku, dan orang-orang yang mengikutiku. Wajah disebutkan secara khusus, karena kedudukannya yang mulia, maka yang lainnya lebih utama untuk berserah diri. Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi Alkitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang yang tidak tahu baca tulis, yaitu orang-orang Arab musyrik, apakah kamu mau masuk Islam? Maksudnya, masuk Islamlah kamu. Jika mereka masuk Islam, maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk dari kesesatan, dan jika mereka berpaling dari agama Islam, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan risalah yang diamanatkan kepadamu, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, lalu diberinya balasan atas amal perbuatan mereka. Ayat berikut ini, turun sebelum turunnya perintah untuk berperang. Ayat 21, tafsirnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir akan ayat-ayat Allah dan membunuh. Pada satu kiroat, lafat yukotiluna, yang berarti memerangi, nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh berlaku adil di antara manusia. Mereka ini ialah orang-orang Yahudi. Diriwayatkan bahwa mereka telah membunuh 43 orang nabi, kemudian mereka dicegah oleh 170 orang pengikut-pengikut nabi tersebut, namun akhirnya mereka pun dibunuh oleh mereka pada saat yang sama, maka gembirakanlah mereka, artinya beritahukanlah mereka akan adanya siksa yang pedih, yang menyakitkan. Menyebutkan gembirakanlah, adalah sebagai penghinaan bagi mereka. Khabar ina, dimasuki oleh huruf fak, karena isimnya ina yang berupa isim mausul, mirip dengan syarat. Ayat 22, tafsirnya. Mereka itulah orang-orang yang gugur atau batal amal-amalan mereka, kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, misalnya sedekah dan menghubungkan tali silaturahmi, di dunia dan di akhirat, sehingga tidak dianggap, disebabkan tidak memenuhi syarat-syaratnya, dan tidaklah mereka mempunyai penolong-penolong yang akan melindungi mereka dari azab tersebut. Ayat 23, tafsirnya. Tidakkah kamu lihat, atau perhatikan, orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yakni Taurat, mereka diseru, menjadi hal, kepada kitab Allah untuk menetapkan hukum di antara mereka, kemudian sebagian di antara mereka berpaling dan mereka menolaknya, yakni tak mau menerima penetapan hukumnya. Ayat ini turun mengenai orang Yahudi, dua orang di antara mereka berzina lalu bertahkim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menjatuhkan hukuman rajam, mereka menolak, lalu diperlihatkan Taurat kepada mereka, ternyata memang tercantum di dalamnya, hingga hukuman rajam dilaksanakan, akibatnya mereka menjadi marah. Ayat 24, tafsirnya. Hal itu, yakni berpaling dan menolak karena mereka mengatakan, disebabkan oleh ucapan mereka, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang berbilang, hanya 40 hari, yakni selama mereka menyembah anak lembu lalu akan dihentikan terhadap mereka. Mereka diperdayakan dalam agama mereka berkaitan dengan firman-Nya, oleh apa yang mereka ada-adakan, berupa ucapan mereka tadi. Ayat 25, tafsirnya. Maka betapakah keadaan mereka jika mereka kami kumpulkan bagi suatu hari, maksudnya pada suatu hari, yang tak ada keraguan padanya, yakni hari kiamat, dan disempurnakan kepada setiap diri, baik dari golongan ahli kitab maupun dari lainnya, untuk menerima balasan dari apa yang diusahakannya, dikerjakannya, baik kebaikan maupun kejahatan, dan mereka, manusia itu, tidak dianiaya, dengan dikurangi kebaikan atau ditambah kejahatannya. Ayat berikut ini turun tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada umatnya akan diserahkannya kerajaan Persia dan Romawi, maka kata orang-orang munafik, jauh. Mustahil. Sadaqallahul azim.